Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Saya menilai bahwa Gibran ini tidak punya etika. Dia seolah melecehkan, misalnya Pak Mahfud, cara dia menjebak lawan debat untuk mendapatkan publikasi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Di segmen keempat ini, ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti. Ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan, membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting, dan sekali lagi pembangunan yang masif
harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup, karena sekali lagi yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut ini ancamannya sudah ada di depan mata, dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik, ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama saya. Undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu lagi. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi green fashion? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Ini adalah inflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita.
Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori Rongsok. ekonomi hijau, Rongsok. ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, memunguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ngambil itu jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok gak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari jawabannya. Merah-merah enggak karuan. Ini lah, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada guna menjawab. Terima kasih. Kita menggunakan singkatan atau terminologi, mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik, kami persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya ini sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu. Kata
digunakan? Yang saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Gila. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP lithium ferrofosfat, tapi udah saya bilang kan, lithium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup. Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhammad Iskandar Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada, tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua. Jadi kalau tebak-tebakan, ya, di sini levelnya. Mojar. Kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhammad, waktu ada habis. Terima kasih. Menanggapi waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ini agak aneh ya. Yang saya ngomong itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham FP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel Pak. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita. Ini argumen kita. Jadi malah membahas LFP itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Cawapresnya nggak paham. Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhammad juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu. Cukup Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk merespon tanggapan Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita
berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberanian. Waktunya habis, Bapak Mohaimin. Terima kasih. Tanya jawab akan kita lanjutkan, dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden, sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor, dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang akan, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Ya, baik. Cukup kami persilakan cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara, silakan. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, inflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke. Masalah pangan, masalah impor 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial, ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Waktunya habis, terima kasih. Cukup. Bapak Ibu cukup. Kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit saat Bapak berbicara, silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi nggak mau impor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini catatan data harus dibaca. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras
2,8 ton, daging sapi 160 ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyaknya angkanya, semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran, posisi Anda sebagai wakil presiden. Bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian? Selanjutnya kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak. Wajar lo. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, footage gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung. Cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Lebih bego dari bapaknya. Semua beda. Puyeng. Dan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Muhammad, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Prof. Mahfud yang saya hormati, calon wakil presiden, bahwa kita saksikan hari ini 9 tahun terakhir ini kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Nah, kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Jangan biasa-biasa saja, gimana Pak Mahfud? Karena itu, saya ingin menyampaikan data-data penting nih, catatan saya. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan. Bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah setengah hektar. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan? Terima kasih Pak Gibran, yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Dari moderatornya kan sudah memberitahukan supaya di dalam penggunaan istilah itu mesti dijelaskan apa yang dimaksudkan gitu ini. Tapi dia kan tidak melakukan itu, dia hanya menjelaskan istilah yang sesungguhnya juga orang nggak bisa paham. Dan benar yang disampaikan Muhammad tadi itu, bahwa untuk capres-cawapres itu bukan istilah-istilah, tetapi polisis kebijakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki negeri ini. Kalau istilah-istilah itu pada level teknis, sebenarnya untuk jabatan presiden dan wakil presiden itu tidak masuk pada ranah itu. Walaupun juga mereka harus tahu, tetapi itu tidak harus menjadi pembahasan di dalam debat yang begitu penting. Jadi berbagai kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi misalnya masalah lingkungan yang parah, kemudian masalah pertanian, petani, dan berbagai hal yang berkaitan dengan tema perdebatan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
saya menilai bahwa Gibran ini tidak punya etika di dalam perdebatan itu. Dia memang nunduk-nunduk, tetapi dia seolah melecehkan. Misalnya Pak Mahfud itu kan ada lihat kayak pantomin ya, dia lihat-lihat di bawah apa pertanyaannya dan dia mengatakan itu tidak dijawab. Tapi Pak Mahfud itu sesungguhnya terakhir ya, dia mengatakan itu tidak perlu dijawab karena itu tidak harus dijawab karena sama sekali tidak ada manfaatnya menjawab pertanyaan yang sifatnya kayak tebak-tebakan. Begitu juga yang ditanyakan kepada Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar juga, tapi dia masih menjelaskan apa semua, masih menjelaskan. Jadi mungkin ini barangkali itu cara dia menjebak lawan debat untuk mendapatkan publikasi. Tapi menurut saya justru terjadi blunder di dalam perdebatan itu karena sudah diingatkan jangan pakai istilah-istilah pertanyaanlah yang jawablah apa atau bertanyalah pada hal-hal yang sifatnya sangat strategis. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan baik pertanyaan dari Pak Mahfud maupun pertanyaan dari Muhaimin tidak dijawab oleh Gibran. Hanya dia mengulang-ulang yang namanya hilirisasi. Padahal hilirisasi itu para pakar sudah mengatakan yang untung itu Cina bukan Indonesia. Kenapa saya katakan mereka katakan bahwa yang untung Cina itu karena teknologi dia bawa. Kemudian selain teknologi juga dia bawa uang. Kemudian tenaga kerja dia bawa dari ini. Peralatan dia bawa, makanan pun dia bawa. Kemudian hasil daripada hilirisasi itu dibawa ke Cina dengan nilai jual yang sedemikian tinggi dibandingkan dengan harga yang mereka beli dari Indonesia. Itu pun juga kemudian ada pembebasan pajak dan lain sebagainya. Jadi menurut para pakar di bidang tersebut ini merugikan Indonesia. Jadi nggak perlu dibangga-banggakan dan tidak pantas untuk dilanjutkan. Kalaupun mau dilanjutkan itu harus dilakukan review kembali hingga betul-betul sesuai dengan pembukaan, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Sekarang itu nggak ada kemakmuran rakyat itu.